Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Pengkhianatan di Balik Senyuman. Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita yang awalnya dijodohkan oleh sahabatnya sendiri dengan seorang pria tampan baik hati. Namun ternyata semuanya berubah ketika 5 tahun berlalu semenjak hari pernikahannya. Dan sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar gak penasaran, langsung saja ya kita ke ceritanya. Suasana dalam ruang jumpa penggemar sudah demikian ramainya, sehingga mirip dengan pasar burung. Di dalam broadcasting itu kebanyakan wanita. Oleh karena itu yang datang pun pria-pria penggemarnya. Salah seorang di antara penggemar itu David namanya. Dia sudah lama kenal dengan Sheila, salah seorang pembantu penyiar yang dikenalnya di toko kaset. Sementara itu, para penggemar fanatik dengan suara merdu para idolanya banyak yang salah duga dan salah tebak ketika melihat kehadiran Sheila. Siapapun orangnya akan menyangka bahwa Sheila lah yang bisa membawakan acara tengah malam. Sebuah kisah di tengah malam yang disiarkan oleh seorang penyiar dengan suara yang sangat merdu. Memang banyak membuat para penggemar radio dibuat mabuk kepayang. Hasil pembawa acara itu berwajah Ayu Rupawan. Sedangkan sekarang mereka bisa melihat figur wajah wanita Ayu Rupawan itu ada pada Sheila. Memang, Sheila saat itu hadir meramaikan acara tersebut dengan menggunakan celana baggy warna putih jeans, kaos moka panjang dan jaket berwarna putih tulang dipadukan dengan motif stiker yang begitu banyak. Rambutnya yang panjang sebahu dibiarkan acak-acakan hingga menutupi bagian wajahnya yang cantik, persis seperti seorang penyanyi rocker. Sedang sekarang, tepat di sebelahnya adalah seorang gadis cantik dengan model pakaian yang sama berwarna serba hitam putih. Namanya Raya. Gadis itu berwajah lembut, berkulit coklat sawo matang, dan berambut ikal panjang. Wajahnya seperti keturunan gadis Timur Tengah. Celotehan anak-anak muda di ruang tunggu para penggemar tidak diladeni Sheila ataupun Raya. Mereka langsung saja masuk ke ruang operator yang sedang cekikikan karena kebagian jatah konsumsi paling banyak. "Kenapa kalian pada kesini?" tanya Elina yang mengatur semua acara pagi itu. "Habisnya kemana? Panti jompo," taut Sheila. "Psst, gila kamu. Kamu ke ruang editor dong, tugasmu kan." Belum sempat Elina melanjutkan perkataannya, ia sudah lebih dahulu dipotong oleh Sheila. "Aku tahu, lihat saja. Sudah sesak tuh, penyiar sudah pada membludak di sana," katanya dengan nada sebal. "Masa?" saut Elina. "Aku gak nyangka acara bakal seruat ini, tapi lumayan. Penggemarnya banyak, terutama suara Keira dan Alessa. Lihat tuh di ruang A, mereka berharap bisa langsung bertemu dengan orang yang bernama Keira," kata Rania. Tetapi ketika Keira muncul yang tampak malah wajah murung, begitu masuk ruangannya, beberapa orang di situ tak disapanya. Ada yang berbisik-bisik. Yang dikira Keira malah si Sheila. Makanya mereka nguber ke ruang A yang dekat dengan ruang kita. Baik Sheila maupun Raya sama sekali tidak tertarik pada acara itu. Karena niat mereka datang ke sana adalah untuk menyumbangkan lagu. Dan bagi Raya, apapun yang menjadi pilihan Sheila, sahabat karibnya adalah yang terbaik. Sehingga kemana saja Sheila melangkah, gadis itu selalu membuntutinya. "Kamu di sini saja dulu Raya, aku mau bicara sama Tony. Nanti kalau David kesini, kamu bilang saja aku lagi ada perlu," kata Sheila. "Nggak mau aku nggak bisa bicara," jawab Raya dengan wajah merengut. "Kamu ini gimana sih? Masa bicara saja nggak bisa? Pokoknya kalau dia tanya, kamu jawab saja begitu. Dia itu orangnya baik loh, simpatik," ungkap Sheila meyakinkan Raya. "Kamu biasa begitu. Aku nggak bisa ngobrol sama cowok, apalagi aku belum akrab sama dia," kata Raya membantah. "Nanti juga akrab, sebentar saja," kata Sheila langsung pergi meninggalkan Raya. Gadis itu jadi cemberut, memalingkan wajahnya ke dalam. Tapi di sana beberapa anak muda melirik dan memandangnya dengan tatapan nakal. Itu yang menyebalkan Raya memang. Sedang di luar sana, sebuah mobil mewah memantulkan sinar matahari yang menyilaukan mata. Sementara di atas moncong mobil itu duduk seorang pria gagah yang dikatakan Sheila sebagai laki-laki idola, yang menjadi incaran para karyawan penerbit. David yang tercatat sebagai penggemar siaran radio Playgirls tak pilih bulu, ingin berkenalan dengan semua penyiarnya. Tapi yang membawanya ke sana adalah Sheila. Gadis pertama yang membuatnya terguncang. Akan tetapi, Sheila sekarang akan melemparkannya kepada seseorang.
Insinyur muda berwajah tampan itu memang angkuh dan pendiam, tidak seperti laki-laki lain yang kalau melihat gadis lewat, matanya langsung melotot. Penampilannya begitu anggun dan jantan, yang membuat banyak gadis dalam ruangan itu memilih duduk di dekat Raya untuk mencari perhatian David. Tapi David tetap saja memandang sisi lain untuk menghindar dari bayangan tubuhnya lewat pintu kaca gedung pemancar yang gelap. Sedang Raya sendiri malah menyisih mencari kursi yang lega. Mau kemana? Cari yang lega, jawab Raya. Tarik saja satu kursi lalu bawa kemari, kata Manny. Gak mau dekat pintu, kayak orang mejeng saja, jawab Raya sembari menghampiri satu kursi kosong. Daripada dekat penggemar-penggemar yang kayak kerbau kelaparan. Begitu melihat penyiar yang kece, matanya jelalatan, sangkal Manny. Dalam situasi yang memaksa, memang Raya tak bisa memilih yang lain selain duduk berjejer dengan teman-teman Sheila. Pantes Sheila tergila-gila, kata Wina. Aku juga mau kalau penggemarku seperti dia, kata Manny. Kalau kamu bagaimana, Ray? Seneng gak? Sorry ya, aku belum mikirin sampai yang kesana-sana. Wah, sombongnya. Padahal kemarin saja waktu Pak Ujang mandi, kamu intip. Mendengar candaan mereka membuat Raya tidak betah duduk. Tapi ketika ia melangkah pergi, dua orang teman Sheila tadi cekikikan. Raya benar-benar sudah kesal mencari Sheila kemana-mana tidak ketemu. Jangan-jangan di ruang editor. Batinnya bertanya-tanya. Sementara itu David yang sejak tadi menunggu di luar gedung jadi penasaran. Ia masuk melalui pintu sisi yang menghubungkan dengan ruang santai, malah bertemu dengan Raya. Mau cari Sheila? Tanya Raya gugup. Ya, mana dia, Ray? Tanya David sambil tersenyum. Di dalam, masuk saja. Di kamar yang mana? Mana aku tahu, tanya saja sendiri sama operator. Operatornya yang mana? Nggak tahu, Mas masuk saja. Anterin dong, kamu kan akrab sama orang-orang sini. Masa masuk sendiri saja takut? Percuma jadi laki-laki. Ujar Raya mendadak sewot. Entahlah, Raya yang biasa pendiam kalau sudah di depan laki-laki malah jadi judes. Raya akhirnya menjadi pusat perhatian gadis-gadis penyiar yang sejak tadi memperhatikan kehadiran David. Terutama Alessa dan Manny yang dari tadi duduk bersebelahan dengan Raya. Walaupun Raya berjalan lebih dahulu di depan David ketika mengantarkannya ke ruang di mana Sheila berada. Tunggu di luar, kata Tony yang melihat tangan Raya mendorong kaca ruang editor. Ada yang cari Mbak Sheila, kata Raya. Ya, tunggu sebentar. Silakan bersabar menunggu ya, Non. Kata Tony malah berjaga di depan pintu. Raya jadi kesal disuruh menunggu di ruang tamu menemani David. Ketika itu matanya tak bisa lepas dari pintu kaca yang tembus pandang ke ruang kerja Sheila. Tapi begitu Raya melihat Tony tak lagi berjaga di tempatnya, ia beranjak mendorong dan masuk ke dalam ruangan tersebut. Ia tahu kalau dalam ruangan kedap suara itu tegurannya kepada Sheila tidak didengar, apalagi Sheila sedang menggunakan earphone. Tapi kehadirannya ternyata diketahui Sheila melalui pantulan kaca yang berada di sebelahnya. Kamu temani dulu, ucap Sheila tanpa memalingkan wajahnya. Nggak mau, dia mau ketemu kamu, jawab Raya. Ya nanti, sekarang kamu ajak ngobrol, ucap Sheila sembari melepaskan earphone-nya. Nggak bisa, sangkal Raya dengan nada kesal. Ya sudah, kamu tunggu di sana, kata Sheila sambil menunjuk ke arah luar. Raya benar-benar sangat kesal. Gimana, bilang apa dia? Tanya David ketika melihat Raya keluar dari ruangan editor. Raya hampir tidak bisa menjawab ketika melihat tatapan mata lelaki itu kepadanya. Dia repot sekali ya. Kalau begitu bilangin, Sheila suruh ke kantor jam 5. Sekarang aku pulang dulu. Raya sama sekali tidak menjawab, dadanya berdebar kencang. Raya memang belum pernah merasakan indah dan pahitnya jatuh cinta. Tapi belajar menerima kenyataan untuk menjadi pilihan lelaki setampan dan sehebat David rasanya memang sulit. Apakah kelaki akan menerima kebahagiaan itu seutuhnya? Sejauh itu harapan Raya akan hubungannya dengan David. Ia tetap menganggap bahwa David mencintai Raya, gadis yang lebih mengutamakan studinya daripada melayani cinta David. Tunggu, Raya sudah berterima kasih kalau David yang seorang insinyur mau bergaul dengan gadis biasa sepertinya. Tapi kini ia menghadapi sebuah kenyataan yang tak pernah terbayangkan. Ternyata David tidak sesombong dan seangkuh yang ia duga. Rumahnya yang berada di dalam sebuah gang kecil tak membuat David terhalang untuk datang setiap malam minggu. Hal itu tentu saja membuat Raya semakin yakin kalau dirinya memang pantas bersanding dengan laki-laki seperti David. Bulan depan aku akan melamarmu, Raya, kata David ketika mereka berada dalam mobil menuju tempat rekreasi. Mendengar pernyataan itu, kaki Raya gemetar tak karuan.
Hatinya berdetak semakin cepat, sekalipun wajahnya tak nampak ada perubahan. "Hah, gak salah kamu, Fit?" tanya Raya dengan penuh rasa penasaran. "Apanya yang salah? Lagi pula ibuku sudah mendesak agar aku segera menikah. Setidaknya dengan gadis cantik seperti kamu," jawab David sembari tersenyum manis kepadanya. "Kenapa aku? Kenapa tidak Sela saja?" jawab Raya memastikan. "Kamu tahu kan bagaimana Sela? Dia selalu ingin melanjutkan pendidikannya dibanding harus memikirkan hatinya," jawab David meyakinkan. "Dulu memang sempat aku berusaha mendekatinya, tapi Tuhan berkehendak lain. Lagi pula Tuhan melepaskan cintaku ke Sela, lalu menghadirkanmu di hadapku. Itu sudah lebih dari cukup, Raya. Lagi pula ibuku sudah mendesak agar aku segera menikah. Aku ini anak tunggal, jadi tak salah kan jika ibuku sudah tak sabar ingin meminang cucu dari anak sematawayangnya." Timpal David sembari mengelus lembut kepala Raya dengan satu tangannya. Ternyata keseriusan David memang benar ia buktikan dengan mempersunting Raya. Kini mereka pun menikah dan hidup bahagia. Raya juga diberikan hadiah berupa sebuah rumah kecil yang cantik. Bagian interior dan taman mereka hias bersama-sama. Kebahagiaan menyelimuti keluarga mereka. Selang waktu 5 tahun semenjak pernikahan mereka, kini Sela sudah berada di Eropa. Ia berhasil menggapai cita-citanya untuk bekerja di negeri orang. Sampai pada suatu hari, ketika David akan berangkat ke kantornya, Raya sempat mengantarkan dengan sebuah kecupan mesra dan lambaian tangan cinta. Tapi beberapa detik berikutnya, sebuah kendaraan roda 2 secara tiba-tiba berhenti di depan rumahnya. Dan ternyata ia adalah seorang tukang pos yang ingin mengantarkan sebuah surat kepada Raya. "Ada surat untuk Nona," kata tukang pos sembari berusaha mencari surat yang dimaksud di tumpukan surat lain yang dibawanya. "Nyonya, bukan Nona. Saya sudah berkeluarga," timbal Raya dengan sedikit senyuman khasnya. "Maaf Nyonya," kata tukang pos itu sembari mengeluarkan tangan memberi 2 lembar amplop. Yang satu dari Sela dan satunya dari salah satu teman lama Raya saat duduk di bangku SMA. Tetapi dia lebih tertarik dengan surat yang dikirim oleh Sela. Sampai saat Raya berada di ruang tamu, ia langsung membuka surat yang dikirim oleh Sela kepadanya terlebih dahulu. Kata Sela, sekalipun ia sering digoda anak-anak muda asing, ia selalu teringat dengan Raya dan teman lainnya. Barulah beberapa baris kemudian ia temukan kalimat yang ia cari-cari selama ini. Memang Raya tak menyangkal apa yang dikatakan oleh Sela sewaktu ia belum berangkat ke Eropa. Ia selalu akan bertanya tentang perkawinan Raya dengan David. "Kalau tidak berhalangan, kemungkinan bulan depan aku akan kembali ke tanah air. Kebetulan ada sebuah biro penyuluhan yang berpusat di Eropa, membutuhkan seorang public relation yang berdomisili di Jakarta. Ada 570 orang yang mendaftar dan mendambakan pekerjaan. Tapi hanya aku yang beruntung dan terpilih. Jadi setelah aku pulang ke tanah air, langsung kerja, enak kan? Kalau aku sudah di tanah air, aku pasti akan mendatangi rumahmu. Bagaimana soal anak kalian? Sudah besar dan lucu pastinya. Apakah kamu juga menyuruh anakmu memanggilku Auti?" "Wah, kalau begitu aku jadi cepat tua ya. Salam buat Mas David, buat kamu dan keluargamu. Adik-adikmu masih suka menanyakan aku. Di negeri orang, ternyata aku merasa terisolir. Sulit menemukan teman akrab atau familiar seperti di negeri sendiri. Aku kangen sekali dengan kalian loh. Sampai ketemu." Rasanya Raya baru saja bertemu dengan Sela di rumahnya, meskipun yang dilihat hanyalah deretan tulisan semata. Tapi Raya merasa seakan sedang berbicara langsung dengan Sela, teman karib yang selalu bersama sejak SMP sampai SMA. Lebih dari 5 tahun mereka mengarungi masa remaja bersama-sama, bertukar pikiran dan membicarakan perihal cinta. Sejak perpisahan itu, Sela seolah tak pernah hilang dari sisinya. Meskipun keakraban Sela sudah tergantikan oleh David yang sekarang selalu berada di sisinya. Ada sebuah pertanyaan yang mengganjali hati Raya ketika membaca surat yang dikirimkan oleh Sela kepadanya, yakni tentang Sela yang mempertanyakan kondisi bayinya. Padahal sudah 5 tahun berkeluarga, Raya dan David belum juga diberi kesempatan untuk mendapatkan seorang anak. Dan kini setelah kalimat itu ia baca dari surat Sela, seperti sebuah peringatan kepada Raya untuk memikirkannya. Sebenarnya David dan Raya sudah berulang kali mengecek kondisi mereka dan berkonsultasi kepada dokter ahli. Namun, tak ada satupun pernyataan dari para dokter yang menangani mereka bahwa satu atau keduanya mengalami kemandulan. Sehingga harapan kedua sejoli itu masih terus terbentang di depan mata. Sebenarnya Raya sangat ingin menceritakan semua hal ini kepada Sela. Karena kini Raya merasakan adanya jalinan batin yang sangat kuat antara ia dan David. Tidak seperti dulu, ia bukan cuma mencintai David, melainkan ia ingin memilikinya selama hidup hingga akhir hayat. Kalau hanya karena ia tak mampu memiliki anak,
Lantas membuat lelaki itu berpaling kepada wanita lain, tentu Raya tak mengharapkannya. Malam hari saat David baru pulang dari kantornya, Raya segera memberitahu suaminya mengenai kabar Sheila yang akan segera kembali ke tanah air di bulan depan. Katanya Sheila mau bertugas di Jakarta, Mas. Ucap Raya saat sedang membantu melepas dasi David di kamarnya. Yang benar saja kamu. Kata siapa memangnya? Jawab David sembari menatap wajah Raya. Ya, kata aku lah, Mas. Orang tadi pagi Sheila sendiri yang bilang. Tegas Raya sembari menatap balik wajah suaminya itu. Wah, hebat dong. Bisa dekat dengan kita. Ungkap David sembari tersenyum di hadapan Raya. Tapi bagaimana ya? Sekalipun dia kembali ke tanah air, tetap saja Sheila akan berjauhan dengan keluarganya. Sekarang kan keluarga Sheila sudah pindah ke Surabaya, Mas. Lalu di mana nantinya Sheila akan tinggal di Jakarta? Ucap Raya sembari duduk di pinggiran tempat tidurnya. Kamu kok jadi bingung? Lagi pula perusahaan tempat Sheila bekerja juga pastinya akan memberikan fasilitas terbaik untuk karyawannya, termasuk tempat tinggal untuk karyawannya. Paling tidak perumahan atau hotel. Jawab David sembari melepas satu persatu kancing bajunya di depan kaca. Wah, enak dong. Tapi dia juga kan wanita, Mas. Ditambah dia juga belum memiliki pasangan. Apa aman nantinya Sheila berada di tempat tinggalnya dengan kondisi sendirian seperti itu? Sangkal Raya berusaha meyakinkan dirinya. Kalau itu kamu mungkin mengkhawatirkan. Tapi itu kan seorang Sheila, apalagi orang tuanya. Ya, aku tahu arah pembicaraan Mas David. Sheila kan anak orang kaya dan berpikiran maju. Setidaknya dia sudah pernah mengenyam bangku kuliah. Dia lebih dewasa dan pintar. Dengan begitu, kekhawatiran orang tuanya pun akan hilang. Sheila bisa menjaga diri, kata Raya. Nah, itu kamu memang cerdas. Cuman minusnya agak lemot sedikit, kata David sambil kembali membaca koran terbitan sore yang baru saja diantar. Kebahagiaan Raya kian hari kian bertambah. Apalagi posisinya sebagai istri seorang insinyur kini menjadikannya terpandang oleh kalangan warga sekitar. Terutama kalangan karyawan perusahaan David yang mulai mengenal siapa Raya. Tak jarang ada kegiatan perusahaan yang melibatkan istri para tenaga ahlinya. Kebetulan sekali hanya David yang tidak tinggal di dalam komplek. Sore itu Raya hampir lupa menyiapkan rumahnya untuk pertemuan bulanan istri pejabat perusahaan. Seperti yang pernah diusulkan oleh Nyonya Intan, istri direktur utama. Sejak dulu memang Raya ingin adanya hal itu, di samping untuk mengisi kekosongannya di saat ia punya waktu banyak di rumah, juga lantaran ia ingin berkenalan dengan para istri pejabat perusahaan suaminya. Di saat Raya sedang sibuk menyiapkan ruangan, sedangkan Surati dimintanya untuk berada di dapur dan menyiapkan makanan. Dua orang wanita muda dan cantik mengetuk pintu rumahnya dengan suara yang cukup keras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut Raya dari dalam rumah. Pada saat itu pula wajahnya mendongak ke arah sumber suara. Nyonya Harlan? Tanya kedua wanita itu dengan suara yang hampir bersamaan. Raya segera bangkit dan membukakan pintu rumahnya dengan lebar, lalu menyambut tamunya dengan secercah senyuman. Betul, saya sendiri. Perkenalkan, saya Nyonya Sudibjo dan yang ini, ucapnya sembari menyalami Raya. Nyonya Lasmini Kadir, belum ada yang datang ya? Sahut wanita di sebelahnya. Belum Mbak Yu, jawab Raya. Pembantu kemana? Di dapur ngurus masakan. Wah, jadi repot sekali. Kalau soal masakan, jangan serahkan ke pembantu. Biar saya saja yang mengurusnya, kata Nyonya Sudibjo yang langsung melangkah menuju dapur. Sedangkan Nyonya Lasmini ikut membantu menyiapkan ruangan. Biar saya bantu, Jeng. Tidak usah repot-repot Mbak Yu, saya sudah biasa menata beginian kok. Sudah, nanti Mbak Yu kotor loh. Raya tak pernah menyangka kalau ibu-ibu pejabat tidak seangkuh yang ia bayangkan awalnya. Ternyata mereka juga ramah-ramah, pandai beradaptasi, bersosial, dan mau membantu sesama. Ia merasa menyatu dengan keluarga pejabat perusahaan yang terdiri dari wanita-wanita kelas atas. Hal itu bukan hanya ia lihat dari mobil mewah yang mereka kemudikan, tetapi juga perhiasan yang menempel di tubuh mereka. Namun begitu, Raya tak merasa minder. Kalau Jeng Raya mau cari guci-guci mewah, saya saranin jangan yang di Jalan Ahmad Yani. Soalnya banyak yang imitasi, jadi mengurangi nilai seninya. Mending lewat kenalan saya saja. Saya punya kenalan kolektor barang antik, harganya juga relatif murah, ditambah barangnya dijamin ori semua, kata salah satu ibu pejabat di ruangan itu. Tapi suami saya nggak punya uang, jawab Raya sembari tersenyum. Jeng Raya ini suka merendahkan diri sendiri. Padahal suami Jeng Raya itu manajer loh, Jeng. Cuman Jeng Raya harus lebih waspada. Soalnya biasanya kalau suami udah naik jabatan itu adatnya udah mulai berubah, timpal Nyonya Sudibjo.
Raya sama sekali tak mau menyahuti ucapan Nyonya Sudibjo, karena ia yakin bahwa suaminya tak akan melakukan hal yang sama dengan adat yang barusan disampaikan oleh Nyonya Sudibjo. Lagipun, itu hanya sebuah gosip yang sudah biasa dilontarkan oleh ibu-ibu rumah tangga. Raya yang sudah terbiasa hidup sederhana dan selalu menanamkan rasa saling percaya kepada sang suami. Tentu saja tak searah kalau diajak bicara yang begituan. Obrolan demi obrolan semakin menambah suasana menjadi hingar-bingar. Saat itu Nyonya Sudibjo mulai mengurangi volume musik yang sedari tadi mereka nyalakan untuk segera memulai acara. Pada saat yang sama, Bu Intan selaku pimpinan perkumpulan memulai acaranya. Acara berjalan lancar, bahkan setelah acara selesai, Nyonya Sudibjo dan Nyonya Lasmini memilih untuk tidak segera pulang sebelum membantu membereskan kembali rumah Raya. Hal itulah yang membuat Raya semakin dekat dengan keduanya. Sore hari saat semua sudah beres, kini Raya hanya tinggal menunggu kedatangan suaminya untuk makan bersama dengannya. Namun lama ia menunggu kepulangan David hingga pada akhirnya terdengar suara telepon rumah bergema di ruang keluarga. "Halo," ucap si penelpon. "Apakah ada Mas David?" "Dari siapa ya?" tanya Raya guna memastikan. "Teman akrabnya. Anda siapa? Pembantunya?" Mendengar hal itu sebenarnya membuat Raya merasa panas. Namun ia lebih memilih untuk berpura-pura menerima tebakan si penelpon saja untuk memastikan siapa sebenarnya dia. "Betul, Tuan David belum pulang. Apakah ada pesan?" "Gak ada. Besok saja di kantor," kata suara penelpon bersuara merdu itu. Menyakitkan hati Raya, apalagi setelah mengatakan hal itu. Si penelpon langsung memutuskan sambungan telepon tanpa menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Siapa sebenarnya dia? Kalau didengar dari suaranya yang merdu, pasti perempuan itu cantik. Apalagi dengan sebutannya kepada David yang memanggil Mas dengan sangat mesra. Tapi kenapa hanya ingin bertemu dengan David? Dan kenapa tidak mau meninggalkan pesan? Malah mengatakan mau bertemu di kantor. Pasti ada apa-apanya dengan David. Kalau benar apa yang dikatakan oleh Nyonya Dibyo, ia harus lebih waspada dan tidak asal mempercayai suaminya. Saat sedang khawatir dengan apa yang barusan terjadi, tiba-tiba saja Raya teringat akan keberadaan suaminya yang entah di mana. Bahkan saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore, dan biasanya David sampai sesore ini belum pulang. Saat Raya mulai putus asa dan memilih untuk beranjak dari meja makan, terdengar deru mobil milik David yang berhenti di depan rumahnya. Ini hanya antara kesal atau kesetiaan yang akan memihak kepadanya. Raya menghentikan langkahnya. Terdengar suara David memasukkan mobil ke dalam garasi rumah. Kemudian langkah kaki David menuju teras rumah. Kekesalan memang sudah mulai mengganjali dada, tapi hati kecil Raya tak tega jika suaminya menanti di ambang pintu rumah. Maka dengan kemantapan di hatinya, ia pun memilih untuk kembali dan membukakan pintu rumah, menyambut kepulangan sang suami yang sangat ia cintai. "Sayang, tadi jalanan macet, lama nungguin ya?" tanya David. Tidak ada tanda-tanda mencurigakan yang muncul dari suaminya. "Baju baru ya sayang?" "Bukan," jawab Raya. "Aku seperti tak pernah melihatnya," ucap David. "Memangnya kenapa? Kamu tampak lebih cantik dengan baju itu," kata David sembari terus menatap ke arah Raya. "Alah, kamu ini, berarti kalau aku tak menggunakan baju ini, aku tak terlihat cantik. Lebih cantik asistenmu kan?" tanya Raya memastikan. "Siapa bilang? Di kantor gak ada ceweknya kok. Ada juga ibu-ibu tukang sapu," jawab David. Rasanya tak enak hati kalau Raya harus melabrak suaminya secara tiba-tiba tanpa bukti yang valid. Hari itu Raya bersiap menyusul ke kantor David untuk melihat situasi di kantornya. Karena sudah lumayan lama ia tak berkunjung ke sana. Dandanannya sudah pas dan sangat mempesona. Baru saja melangkah menuju pintu depan, tiba-tiba terdengar dering telepon yang langsung ia hampiri. "Halo, rumah Tuan David?" Terdengar suara lembut wanita di seberang telepon. "Brengsek," gumam Raya sembari meletakkan telepon di tempatnya. "Rati," panggilnya kepada sang pembantu. "Iya, Nyonya," jawab pembantu itu sambil berlari ke arah Raya. "Kalau ada telepon, kamu angkat. Kamu catat siapa penelponnya. Kalau perempuan, tanyakan siapa dan di mana alamatnya." "Baik, Nyonya." "Sudah, saya mau ke kantor Tuan dulu. Kamu hati-hati ya. Tolong jaga rumah, jangan kemana-mana." "Baik, Nyonya," kata sang pembantu dengan patuh dan menurut. Baru kemudian Raya keluar rumah untuk mencari taksi. Sesampainya ia di kantor David, jarum jam di tangannya menunjukkan pukul 12 siang. Ia berpikir bahwa pasti suaminya sedang bersiap makan di luar dengan seorang wanita. Pak Bakri yang kenal betul dengan Raya tentu saja menyambut ketika melihat gadis itu mendorong pintu ruangan kerjanya. Bu David, tumben sekali datang ke kantor, Bu,"
Cuma main saja kok. Baru saja adik David pamit pulang, ada temannya. Keluarganya yang menyusul kemari, kata Pak Bakri mengejutkan Raya sehingga wajahnya mendadak menjadi pucat tak karuan. Keluarganya? Siapa ya Pak? Perempuan? Tanyanya. Iya betul, perempuan berambut panjang di Sanggul. Raya menjadi semakin tak karuan, dadanya berdebar kencang. Ya sudah Pak Bakri, terima kasih. Oh ya, sekalian saya pamit pulang dulu ya. Setelah mengatakan hal itu, dengan tergesa-gesa Raya segera menuju telepon untuk menginformasi orang rumah akan kabar yang baru saja disampaikan oleh Pak Bakri barusan. Halo, dari siapa ya? Kamu Rati? Betul Nyonya, di rumah ada siapa? Nyonya, ada tamu seorang perempuan cantik. Datangnya tadi diantar mobil, seperti mobil Dan David Nyonya. Kamu suruh dia masuk? Tidak Nyonya, saya tidak berani membuka pintu, tapi wanita itu tetap saja menunggu di teras rumah. Ya sudah kalau begitu, jangan dibuka dahulu, aku akan pulang sekarang, ucap Raya tergesa-gesa. Kini Raya mulai gelisah ketika taksi yang ditumpanginya mulai masuk ke area komplek di mana ia tinggal. Bahkan setiap kendaraan yang parkir di sepanjang jalan tak luput dari perhatiannya. Mata Raya terus tertuju pada gerbang rumahnya yang sudah terbuka dari dalam. Jika tak ada tamu yang datang, tak mungkin Surati membiarkan gerbang itu terbuka begitu saja. Raya menyetop taksi yang ditumpanginya hanya 50 meter sebelum pintu gerbang rumahnya. Alangkah terkagetnya ketika sampai di halaman rumah, ia tak melihat siapapun berada di teras rumahnya. Tetapi ia melihat pintu rumahnya terbuka lebar. Ia jadi kesal dan gemas dengan Rati pembantunya. Pasti dia yang sudah membukakan pintu rumah untuk perempuan itu. Belum sempat ia masuk ke dalam, pembantunya itu berlari ke arah luar. Tepat di hadapan Raya, ia meminta maaf dengan wajah penuh penyesalan. Ampun Nyonya, ampun, saya tidak bermaksud membukakannya. Tapi tamu itu yang memaksa masuk. Dia juga bilang kalau dia akan bertanggung jawab kalau Nyonya marah, kata Surati dengan berlinangan air mata. Sedang Raya kian panas saja dadanya mendengar hal itu. Seketika dia masuk ke dalam. Mana orangnya? Kata Raya sembari menoleh ke kanan dan ke kiri mencari keberadaan sang perempuan misterius itu. Tiba-tiba terlihat bayangan yang berdiri di samping bufet. Bayangan itu tampak membelakangi sambil memandangi lukisan. Lukisan yang mempunyai nilai sejarah antara Raya, David dan sahabat karibnya yaitu Sheila. Karena kejadian saat Raya menerima resolusi dari Sheila agar berpasangan dengan David. Selamat siang, kata Raya. Perempuan itu membalikkan tubuhnya dan ketika itulah Raya baru terkejut bukan kepalang. Astaga, ternyata kau Sheila, teriaknya. Hai Raya, lama tak berjumpa, jawab Sheila sembari mengelurkan tangannya untuk berjabat tangan. Raya yang melihat hal itu tak berpikiran panjang, dia langsung memeluk erat sahabatnya itu. Bagaimana bisa kau sampai di sini? Diantar Mas David ya? Tanya Raya. Iya, aku sudah datang sejak 4 hari lalu. Tapi 2 hari setelah tiba, aku mendatangi rumahmu. Namun kau tak berada di rumah, makanya aku menelpon ke rumahmu. Dapat nomor rumahku dari siapa? Adikmu. Aku sama sekali tidak menyangka kalau kamu yang datang. Sheila sangat bahagia melihat kebahagiaan antara Raya dan David. Seandainya ia tidak tahu persis watak si David, oleh karenanya ia seperti mempunyai kewajiban untuk menjaga keduanya agar tetap stabil dan utuh, bukan hanya kamuflase semata. Setelah lama mereka ngobrol kesana kemari, hingga pada akhirnya ada segudang perasaan yang bisa diceritakan kepada Raya. Hanya saja ia lebih tertarik untuk menceritakan tentang perasaannya ketika berpisah dengan Raya. Sehingga membuat Raya merasa sangat terharu. Memang Sheila adalah teman sejati. Setelah beberapa hari semenjak pertemuan itu, kini Raya sangat menginginkan agar Sheila bisa tinggal bersamanya. Dan hal itu tentu saja sangat disetujui oleh David. Minggu pagi itu, keduanya berencana untuk segera menjemput Sheila di hotel tempatnya menginap. Karena sebelumnya Raya juga sudah mengonfirmasi niat baiknya kepada Sheila, dan Sheila menyetujuinya. Jarak dari rumah Raya menuju ke hotel Sheila menginap sangatlah jauh, hingga pada akhirnya butuh waktu 2 jam hingga mereka sampai di tujuan. Saat itu Sheila sudah siap menunggu di luar hotel, sembari membawa 2 koper besarnya. Jadi mau berangkat sekarang, Nona? Tanya David mencairkan suasana. Iya dong, oh ya, sudah kalian siapkan kambing guling belum? Tanya Sheila. Aman, malah gulingnya ada 4. Jawab Raya sembari tertawa. Kalau begitu, biar Raya di belakang bersamaku. Kamu di depan sendiri ya, Pir? Tanya Sheila tetap jenaka. Jangan khawatir, kalau aku sopirnya, kalian pasti nyaman sampai ketiduran sambil mimpi indah. Jawab David sembari menstarter mobilnya. Suasana masih belum berubah, masih seperti ketika 3 insan itu belum melaju ke jenjang pernikahan.
Bagi Sheila sendiri merupakan gerbang terbaik ketika kembali bersama-sama dengan keduanya. Pengalaman cinta yang Raya miliki bersama David akan dipelajari oleh Sheila, apalagi dengan kondisi Sheila yang saat ini masih belum menikah. Awalnya memang dulu Sheila sempat dijodohkan dengan seorang pria yang tak lain adalah kakak tirinya sendiri bernama Markus. Dia adalah seorang pria yang diadopsi sejak kecil oleh ibu Sheila. Lantaran dulu ibu Sheila belum juga memiliki momongan, kata orang dulu itu dijadikan momongan agar segera diberi keturunan. Dan terbukti memang benar terjadi. Markus tumbuh menjadi pemuda yang pandai, semenjak sekolah SD SMA ia selalu mendapatkan juara 1. Bahkan sampai dia mendapat beasiswa dari Badan Pendidikan Indonesia Swiss untuk melanjutkan ke jenjang kuliah. Hanya butuh waktu 3 tahun baginya untuk mendapati gelar insinyur sipil. Kemudian tenaga dan pemikirannya dimanfaatkan oleh negara itu. Ayah Sheila merasa telah berhasil membesarkan Markus dan ia tak mau merasa kehilangan Markus. Kalau anak itu lepas begitu saja, maka dari sanalah ia berniat menjodohkan Markus dengan Sheila. Bahkan Sheila sendiri tak menolaknya. Memang kenyataannya, sejak duduk di bangku SMA, Sheila merasa ia jatuh cinta dengan kakak tirinya. Dan itu yang menjadi salah satu sebab ia menolak David. Namun kala itu menjadi mimpi buruk darinya setelah mendapati sebuah surat yang dikirim oleh Markus kepadanya. Di sana Markus menyampaikan bahwa ia sudah menemukan seorang wanita yang tak lain adalah teman sekampusnya dulu dan meminta untuk Sheila mempertimbangkan segala halnya karena ia berpikir kalau Sheila adalah adik perempuannya yang sudah dewasa. Sheila menghela napas panjang ketika suara dinding telepon di atas meja kerjanya berbunyi. Halo, Sheila, Mas David ya? Betul sekali. Ada apa? Berantem dengan istrimu? Tidak ada masalah kok. Sungguh berani mati aku. Semenjak pernikahanku dengan Raya, tak pernah sekalipun kita bertengkar. Paling hanya dengan diriku sendiri. Kenapa dulu aku mau saja kamu paksa menikahi Raya? Loh, memangnya kenapa mas? Raya kan cantik, ya baik dan pengertian. Hanya Raya. Bukan itu, dulu kita kan sudah bersumpah untuk selalu setia. Lalu bagaimana dengan cinta kita? Cinta? Cinta kita memang masih utuh mas. Apa? Gak salah denger nih aku. Enggak, cinta kita memang masih utuh. Tapi sudah terhempas oleh angin, lalu aku tak sempat menangkapnya. Jawab Sheila. Sheila, kamu seharusnya mengasihiku, karena kamu selama ini aku hanya mengharapkan cinta darimu. Aku tahu kalau kamu memilikinya. Kenapa tak jadi kau berikan saja cintamu kepada aku, Sheila? Jangan mabuk di sini, aku repot sekali mas, sangkal Sheila. Kalau begitu, aku menunggumu di bawah. Kita makan siang di luar, oke? Ajak David. Oke, jawab Sheila. Suatu pagi di saat mereka bertiga berjanji akan melakukan lari pagi karena antara Sheila dan David kebetulan mendapat jadwal libur yang bersamaan, walaupun beda tempat kerja. Sheila menjadi satu-satunya di antara mereka yang paling bersemangat. Dia bangun lebih awal dibandingkan keduanya, hingga ia disusul oleh David yang terbangun. Kemudian Sheila memasak air dan membuat sarapan untuk David. Ketika Sheila dan David sudah mulai bercanda di ruang makan, Raya baru bangun, lalu keduanya bersama-sama mengurus dapur. Ayo, sudah siang nih, kata David yang sudah siap dengan pakaian trainingnya. Dan kedua wanita cantik itu sudah seperti kakak dan adik saja. Mereka menyerahkan tugas dapur kepada Surti dan bergegas menyusul David yang sudah bersiap-siap. Mereka kemudian berlari bersamaan beriringan. Ketiganya terpancar antara Sheila berada di depan, sedangkan Raya dan David berada di belakang, sembari bergurau selayaknya suami istri. Di sana Raya merasa tak enak hati, apalagi melihat Sheila yang sedari tadi David paling suka mencumbu Raya akhir-akhir ini, bahkan di depan Sheila sekalipun. Raya yang merasa tidak enak hati akhirnya memutuskan untuk berlari mengejar Sheila yang berada di depannya. Tapi jika Raya semakin jauh berada di depan Sheila dan David, keduanya tak berusaha mengejar Raya. Mereka malah asik berbincang-bincang. Dan pernah sekali ketika Raya menoleh ke belakang, ia mendapati suaminya yang sedang merangkul pundak Sheila dengan begitu mesra. Rasanya tidak enak ketika berlari di depan mereka, namun juga tidak lucu juga harus mencemburui kedekatan mereka. Raya tiba-tiba menghentikan langkahnya ketika sudah sangat keletihan. Dan barulah kali ini David menyusulnya ke depan, begitu pula Sheila yang telah berdiri di belakang Raya dan segera menopang tubuh Raya yang hampir pingsan. Ayo, aku gendong saja biar gak capek, kata David. Napasku kian ngos-ngosan, apa karena aku sudah semakin tua? Siapa bilang, memangnya aku ini berapa tahun? Aku ini 2 tahun lebih tua dari usiamu Raya, sangkal Sheila. Sinar matahari semakin menyingsing tinggi menjulang. Saat sampai di rumah, David tak banyak bicara. Namun di sini Raya merasa bahwa Sheila terlalu berlebihan ketika menghidangkan makan siang untuk David.
Ketika Raya sedang sibuk menyiapkan sepatunya, Sheila menuangkan susu hangat ke sebuah gelas. Kemudian telur setengah matang, 2 buah apel dan madu. Biar mata terang, gak loyo ngeliat cewek cantik, kata Sheila sembari meletakkan 2 butir telur setengah matang di hadapan David. Keduanya saling memandang dengan begitu intimnya. Seharusnya Raya tak perlu cemburu dengan kedekatan mereka. Kalau Sheila mau, pastinya sudah sejak dulu ia menerima lamaran David, bukan malah melemparkannya kepada Raya kala itu. Untuk melakukan yang terbaik memang Raya masih punya kesempatan, seperti yang dilakukan Sheila terhadap David. Apalagi Raya adalah istrinya yang mampu dan bisa melakukan apa saja terhadap suaminya. Apakah ia harus melihat bagaimana Sheila mampu melayani David seperti suaminya sendiri? Kalau saja bukan surat nikah yang dimiliki Raya, sebenarnya tak ada bedanya antara dia dan Sheila di depan David saat itu. Aku berangkat dulu ya sayang, jangan lupa masak sop buntut sama perkedel kesukaanku, ucap David ketika melangkah ke arah pintu. Tapi seperti biasa, Raya akan memberikan setiap kecupannya kepada sang suami dan Sheila hanya tersenyum memandanginya. Lantas keduanya memasuki mobil, meninggalkan Raya yang masih berada di ambang pintu. Sebenarnya masih ada rasa sakit hati yang tertusuk di hati Raya. Ia mulai merasakan betapa dahsyatnya rasa cemburu yang ia rasakan saat ini. Apalagi setelah melihat langsung tatapan keduanya antara David dan Sheila yang begitu intim. Seolah terdapat sebuah pesan tersirat yang hanya diketahui oleh mereka berdua saja. Seharusnya Raya tak perlu mencemburui Sheila, karena gadis itu belum benar-benar terbukti atau tertangkap basah telah berbuat sesuatu yang patut dicurigai terhadap David. Kalaupun Sheila berbuat sesuatu, semuanya masih di dalam batas yang wajar. Ketika sore hari, Raya telah usai mandi dan menyiapkan masakan untuk suaminya. David belum juga datang. Padahal, Raya beberapa kali melihat jam dinding sudah berdentang sampai 5 kali. Ia malu untuk menghubungi ke kantor suaminya karena takut yang mengangkat nanti adalah teman David dan akan mengejeknya sebagai istri yang takut ditinggal suaminya bekerja. Apalagi kalau disampaikan kepada David laki-laki itu, pasti akan marah dan tersinggung. Tapi waktu terus berjalan hingga lewat beberapa puluh menit, tak juga terlihat batang hidung David. Raya langsung membayangkan apa-apa yang pasti terjadi di kantor David. Sheila pasti sedang menunggu David menjemputnya. Atau malah Sheila yang menjemput David ke kantor. Apakah ia harus menyelidiki ke kantor Sheila? Tapi jika sampai Sheila melihat atau mengetahui akan hal ini, pasti akan sangat tersinggung sekali. Jadi apa yang harus Raya lakukan? Nelpon Sheila? Ada bagusnya juga sih. Namanya kan sahabat, jadi wajar dong jika saling memperhatikan satu sama lain. Tapi kalau sampai mendapat pertanyaan balik mengenai apakah David sudah pulang, apa yang harus dikatakan Raya kepada Sheila nantinya? Ia harus berterus terang kalau David belum pulang. Biar Sheila bersekongkol, seolah dituding setelah bersekongkol untuk mogok pulang. Beberapa kali Raya menghela napas. Ia agak khawatir dengan keduanya, setidaknya karena mereka sama-sama belum kembali ke rumah. Ada pula yang akan dilakukannya. Sedangkan masakan yang sudah disiapkan belum juga dihidangkan, lantaran kini Raya lebih memilih untuk menunggu mereka pulang terlebih dahulu. Beberapa kali Raya menjebakkan gorden jendela rumahnya, memastikan kondisi di luar dengan rutin. Jam dinding telah berdentang untuk yang ke-6 kalinya. Pemandangan di luar pun mulai meredup. Sinar matahari mulai berganti dengan cahaya lampu yang hidup di sepanjang jalan dan rumah warga lainnya. Saat itulah seketika Raya mendengar suara deru mobil suaminya yang menggerang di depan rumah. Bergegas Raya melangkah menjebakkan gorden. Mulutnya yang kecil mungil itu bergetar, seolah ingin mengatakan sesuatu. Karena ia yakin pasti Sheila diajak berjalan-jalan dahulu sebelum pulang. Lalu David tak mau makan hidangannya karena mereka sudah makan di restoran. Bayangan itu terus berkecamuk dan menghantui hati kecilnya. Tapi saat ia menjebakkan gorden, yang terlihat keluar dari dalam mobil hanyalah suaminya. Tak percaya kalau di luar tidak ada siapa-siapa. Raya nekat keluar dan melihat-lihat ke dalam mobil seolah mencari seseorang di dalamnya. Aku tidak bawa apa-apa, ucap David sembari memandangi istrinya. Raya tak menjawab. Ia hanya terus fokus mencari keberadaan Sheila di dalam mobil suaminya. Nyari apa sayang? Tanya David. Tasmu? Tanya Raya singkat. Ini sudah kubawa. Jawab David merasa heran dengan tingkah laku istrinya. Raya kembali menutup pintu mobil dan menggandeng tangan suaminya. Sheila sudah pulang? Tanya David secara tiba-tiba. Belum, apa kamu tak menjemput ke kantornya? Kata Raya. Aku sendiri banyak kerjaan, apa mungkin dia marah? Tanya David. Ayo masuk dulu, kata Raya yang terus menggandeng tangan suaminya ke dalam kamar. Raya langsung saja ke dapur mempersiapkan makanan untuk suaminya. Saat semua sudah siap, mereka berkumpul di ruang makan. Apa kamu tidak memberitahunya kalau aku sibuk? Aku benar-benar tidak bisa menjemputnya. Bilang saja aku minta maaf.
Kalau dia menganggapnya aku salah, kata David. Memangnya kenapa? Tanya Raya. Habisnya si Sela ngapain? Kok dari tadi tak nampak batang hidungnya? Marah sama aku. Marah kenapa? Tanya Raya. Dari apa yang disampaikan David kepadanya, tak sedikit pun terlihat mimik wajah David yang sedang menyembunyikan sesuatu. Tadinya aku kira kalian semobil dan aku kira kamu bergurau. Makanya tadi aku cari-cari dia di dalam mobil, kata Raya. Kini mereka berdua semakin cemas dengan keberadaan Sela sebenarnya. Baru saja keduanya kebingungan menunggu kedatangannya, Sela sudah tiba dengan sebuah taksi. Sebenarnya baru lewat setengah jam setelah David pulang. Maaf, aku tadi menerima tamu dari luar negeri. Ada seorang tenaga ahli yang datang dari Prancis, kata Sela membuat kedua suami istri itu bengong karenanya. Sorry Mas David, tadi pasti menungguiku di kantor. Aku memang merasakannya, tapi pekerjaanku bertambah banyak. Bisa jadi sampai besok aku akan pulang sore terus, kata gadis itu sambil melangkah ke dalam kamarnya. Sekalipun Raya tidak ikut melangkah ke sana, tapi ia dapat membayangkan apa yang dilakukan Sela. Gadis itu ternyata dengan cepat mengganti pakaiannya, lalu keluar lagi dengan pakaian kimono dan membawa bungkusan makanan yang ia bawa dari kantornya. Maaf, aku tidak ikut mencicipi masakan Raya. Tadi aku ditraktir makan malam di sebuah restoran olehnya. Ini aku bawakan ayam dan bistik, makan saja, kata gadis itu sembari meletakkan makanan yang dibawanya ke dalam piring, kemudian meletakkannya di atas meja makan. David jadi tersenyum mendengar ucapan Sela yang menggebu-gebu itu. Raya yang sejak tadi mencurigai suaminya sekarang ikut tersenyum karena kesibukan Sela yang tiba-tiba muncul di tengah kecemasan mereka. Sebaiknya mandi dulu sana, baru nanti kita ngobrol, oke? Usul David kepadanya. Setelah mandi, Sela menyeka-nyeka tubuhnya sembari bernyanyi-nyanyi. Kamu tadi sempat berpikir bahwa aku menyembunyikannya kan? Kata David berbisik pelan kepada istrinya. Ya, kamu juga gitu kan? Kamu mengira aku yang menyembunyikan Sela? Timpal Raya sambil menyantap masakannya. Ya, habisnya aku merasa cemas. Siapa tahu Duda yang dulu mengontrakkan rumah kepada Sela kini kembali mengejar-kejar Sela, jawab David sembari tertawa kecil. Ya, bisa jadi, kata Raya. Tapi kenapa harus Duda tua? Sedangkan insinyur asing itu masih muda. Wajahnya mirip dengan Rock Hudson. Ganteng kan? Siapa yang tidak mau diajak berputar-putar sambil makan-makan? Pokoknya kalau aku senang, kalian pasti ikut menikmatinya, sahut Sela sembari menarik satu kursi dan duduk di antara mereka berdua. Masih lapar? Tanya David. Aku kan menghormati kalian, jawab Sela sembari mengambil nasi yang ada di hadapannya. Kalau melihat suasana begitu, hilang sudah rasa curiga Raya pada Sela, perempuan yang selama ini ia kenal sebagai sahabat karibnya yang menjadi panutan dan tidak pernah menyakiti hatinya. Lagipun kini Raya berpikir bahwa Sela selalu cantik untuk mendampingi David. Bukannya banyak laki-laki yang tergila-gila dengan penampilan Sela. Di kantornya yang mewah itu, Sela mendapatkan kenaikan jabatan menjadi wakil direktur utama. Sebagai seorang eksekutif yang masih muda dan cantik, tentu saja kehadirannya menjadi pusat perhatian karyawan lain, terkhusus para pria muda yang bekerja di sana. Namun kali ini benih-benih cinta yang dulu sirna kembali bermunculan. Apalagi setelah beberapa minggu ia tinggal di tempat Raya, membuatnya seolah kembali ke masa lalu, mendekatkannya dengan David, seorang pemuda yang dulu pernah membuat hatinya bergejolak. Kalau saja pemuda yang tinggal bersamanya bukan David, pasti akan biasa saja, tidak terlalu berlebihan atau seperti menganggap bahwa itu suaminya sendiri. Pembebasan tanah segera dikerjakan mistis, kata Jean Paul yang kemarin menraktirnya. Miss, bukan mistis, jawab Sela merasa sebal. Miss Sela yang cantik, maaf saya, kata laki-laki tampan itu dengan logat Prancisnya yang enak didengar. Itu bukan urusan kita kan? Urusan Anda Miss Sela. Selain Anda emang bisa dipakai dalam pusat perbelanjaan dan pusat kegiatan kota metropolitan ini. Kami ucapkan selamat, ucap pria tampan yang tak suka memelihara kumis tebal itu. Terima kasih. Bagaimana dengan selamatannya? Kata Sela. Minggu ini di gedung milik rekan kita, Silver Plaza, jawab Jean Paul. Anda selalu memperhatikanku, kata Sela sembari tersenyum kepadanya. Seluruh karyawan akan selalu memperhatikan dan mensupport Anda, Miss Sela. Mungkin karena Anda sangat pandai dan cantik, kata Jean Paul sambil melangkah keluar setelah berhasil menemukan apa yang ia cari di jajaran rak berkas ruangan kerja Sela. Sela hanya tersenyum mendengar kata-kata manis dari orang asing itu. Dalam benaknya ia masih dirisaukan dengan bayangan David. Namun kini lelaki itu menjadi milik orang lain, yaitu Raya, sahabatnya sendiri. Sela tak ingin sahabatnya menderita ketika kehilangan David. Tak ingin. Lamunannya tiba-tiba buyar saat setelah telepon yang berada di atas meja kerjanya berdering kencang. Bisa bicara dengan Ibu Sela, suara seorang laki-laki.
Saya sendiri, dari siapa ya? Aku David, kamu lagi sibuk ya? Enggak kok. Oh iya Sela, bagaimana kalau siang ini kita makan bersama? Bisa, di mana? Di Senayan. Bisa, tapi sekarang baru jam 11. Aku akan menunggu di depan kantor setengah jam lagi, kata David memastikan. Jawab Sela. Dah, ucap David sembari menutup teleponnya. Seperti ular kedatangan tikus, Sela menerima ajakan David untuk makan siang bersama. Ia memang sejak dulu merindukan pertemuan khusus seperti itu. Setidaknya ia bisa berbicara dari hati ke hati dengan pemuda tampan itu. David menepati janjinya tepat pada pukul 11:30 siang. Ia sudah berada di halaman kantor Sela. Sela yang mengetahui akan kedatangan David dari seorang OB yang memberitahunya. Segera turun dari ruangannya. Saat di dalam lift, ia juga sempat kembali menebalkan lipstik yang sudah mulai pudar di bibirnya. Cantik sekali kamu siang ini, Sela. Goda David. Masa? Sungguh, aku saja tadi hampir ketakutan saat melihatmu. Kukira, kenapa mesti takut? Malah seharusnya aku yang takut. Aku takut. Kukira kamu malaikat yang mau mencabut nyawaku. Apakah aku salah tengah mengajak kencan makan siang seorang wakil direktur muda dan cantik ini? Ungkap David memastikan. Salah besar. Tapi malaikat tak akan menghukummu sedemikian berat. Karena ajakan memulia. Hanya kepada istrimu engkau bersalah. Demikian juga aku. Tidak usah merasa bersalah. Demikian juga aku. Tidak pernah merasa berdosa ketika aku masih mencintaimu. Ucap David nekat. Dengan penuh keberanian, ia mulai sedikit demi sedikit kembali berusaha mendapatkan isi hati Sela. Bersambung.